Yang saya ungkap tadi, yang kita workshopkan tadi betul-betul hanya untuk mahasiswa ya. Artinya kalau ada bapak-bapak profesor dan sebagainya di sini, itu pasti metodenya berbeda dengan mereka. Jadi kalau butuh-butuh putok gak bodoh-bodoh mbak. Yang pertama saya akan menjawab justru para pendidik mulai dulu sih. Nek cara kewan pokoknya ketik yang digongkon cukup, sapi yang digongkon cukup kan gitu. Kalau kurikulumnya pendidikan berdasarkan pendidikan berbasis anjing yo kuat. Aku takut, lu wis iso musuh anak, lu dia langsung sakit. Sengaja aturan kita itu benangnya kok sebujur ya. Supaya yang bersangkutan itu punya bahan, punya komparasi dalam rangka meneliti dirinya sendiri. Kalau kamu tidak tahu dirimu siapa, bagaimana kamu mau tahu tempatmu? Benar nggak? Bagaimana kamu itu nggak tahu kamu itu kiper apa penyerang? Nanti kalau nggak tahu terus dipanggil apa? Benar nggak? Kan begitu sekarang. Oh nggak jelas kamu itu kiper, apa penyerang, apa gelandang. Terus ngapain kamu? Kan udah jelas. Bahkan lebih dari itu, kamu itu nggak tahu kamu itu pemain bola, kamu akan cenderung mencari lapangan bola kan begitu. Nah sekolahan isinya fakultas-fakultas yang tidak peduli, pokoknya daftar bayar biro diterima. Kalau memang ada fakultas mestinya ada identifikasi kuantitatif, kemandirian tadi kemandirian beda. Kalau kemandirian ayam beda sama kemandirian burung bro.
bahwa dia bukan buruk. Karena yang hebat itu yang terbang, semua makhluk ingin terbang. Bagaimana mau ngomong kemandirian, kalau Anda tidak tahu diri, tidak tahu siapa dirimu. Jadi kalau kita kembalikan ke pendidikan, itu sesungguhnya pendidikan kita itu salah pol. Tapi gak apa-apa lah. Mesti ngomong aku ya. Toh omongan saya kan tidak akan dipakai siapa-siapa. Terus aku ngomong kayak gayeng, kok buat-buatan tidak masalah, saya tidak ada pretensi apa-apa. Tapi menurut saya, maka saya dilindungi Allah sehingga dihindarkan dari setiap sekolah yang saya masuki. Seharusnya. Itu karena desakan saya untuk meneliti diri saya sangat besar dan itu diganggu oleh guru-guru saya. Kan gitu? Terus saya tanya ya waktu anak saya itu satu semester tidak ngerjain PR 36. Akhirnya kan dipanggil nih orang tua ini sama gurunya. Ayo ya, betul-betul membuat PR gak ngerti. Lihat nggak tahu nggak ngerti. Anak saya ditanya, kenapa kamu nggak bisa? Saya sudah bisa kok. Gimana saya mau dilihatkan? Belum ya? Benar-benar. Anak saya itu, dan nggak pernah nggak. Akhirnya kan, sekarang silakan diuji, saya bisa. Belum ya? Penting tak jangan nggak ngerti. Kan yang penting bisa keluar kan? Penting. Masa PT kategori juga mau mengisi formulir. Jelas ya? Kadang-kadang di dunia birokrasi pendidikan itu mau tidak mau harus ada manajemen dan birokrasi. Kadang-kadang birokrasinya mengalahkan hakikat kemandirian anak didiknya, kan gitu. Oh, didik kelas itu Mbak, TK-nya adiknya nggak hebat. Adikku itu TK terbaik di Jogja. Di nasional ya 10 besar. Itu kan selalu dilakukan mesti menang. Sudah. Mehpol tahun ini menang terus. Lomba apa saja. Lomba di mana saja. Asal dilakukan mesti menang. Akhirnya kan pendidikannya ya dikasih insentif ini Pak ya. Insentif dikasih duit dari dinas itu. Dan sampai hari ini belum pernah diterima ya Pak. Oleh adik saya. Kok gak diterima kok? Loh, pemerintah itu ngasih insentif tapi nyuruh kita bikin proposal. Itu apa sih Bani? Lu prosedurnya gitu Bu, gitu. Memang harus bikin gitu. Kalau itu kan kayak kita ngomong aku ngemis. Apa sih ini? Itu kan sederhana tapi kan pelanggaran terhadap martabat. Kita itu heran, pemerintah kita itu mereka lah yang mengemis kok kita yang disuruh mengemis. Mereka yang kita gaji kok. Kalau kita bikin apa-apa kita harus bikin proposal. Mereka yang harus melamar kita. Oh, pasti mereka. Bisa sama itu. Nanti bisa sampai soal bedanya pemerintah sama negara. Bisa sampai macam-macam, tapi nggak usah kita terusin. Tapi intinya adalah yang disebut kemandirian itu nomor satu Anda mengenai siapa dirimu. Cafat nanti mungkin bisa kita minta tolong di dalam Al-Quran ada perjanjian setiap orang yang akan dilahirkan Allah ada perjanjian dengan Allah. Dan itu tidak hanya menyangkut tauhid tapi menyangkut siapa dia. Kan Cafat itu adik kakak saya. Ya, Cafat itu kakak saya. Tapi itu kan kontrak saja, itu kan kontrak yang disuruh Tuhan. Kan nanti Tuhan menentukan kamu jadi anaknya ini, kamu punya anak yang ini ya, kan gitu. Tapi nanti apakah kalau kita menghadap Tuhan terus bareng tak keluarga? Tak ada sih. Jadi itu cuma casting sementara waktu, kau jadi adikku, kau jadi bapakku, tapi nanti ngadep Tuhan itu kan gak terus bareng-bareng. Allah, kau kali bujuk lo. Maka setiap orang punya casting masing-masing dan itu yang kita cari. Jadi Anda tidak bisa mandiri kalau Anda belum pernah tahu siapa diri Anda. Makanya ketika tadi dibilang budayawan besar itu tapi yang butuh ini meneng. Budaya coba sopo sih budayawan itu apa? Ayo apa budayawan? Itu baru kano. Jadi ya, budayawan itu kan
istilah yang dipakai karena tidak paham siapa yang disebut itu. Maka gampang harus budayawan warga orang budayawan itu yang ada penyair, sastrawan, cerpenis, intelektual, ahli nuklir, ahli bahasa, filolog, sosiolog, ulama fikih, cedok. Budayawan itu apa? Budayawan itu kabeh wong budayawan. Goblok keren. Budayawan itu pelaku budaya ya, Pak. Pelaku budaya kabeh wong. Jadi kalau kita ngomong budaya besar itu masuk kok. Tanunya kita itu apa mana saya kira ono aliran-aliran sing kacau-kacau ini. Jadi misalnya Rasulullah mengatakan dari zamannya Rasulullah itu semakin kaya semakin randu kainnya, gitu kan? Semakin miskin semakin cekak, orang jadi suatu kain. Maka kain yang panjang adalah lambang kesombongan. Maka Rasulullah mengatakan jangan kamu manjang-manjangkan kain dengan sombong. Intinya itu kainnya apa sombongnya? Sekarang enggak, yang penting jangan memanjangkan kain. Jadi kalau pakai celana harus di atas mata kain. Jadi itu cekat kalau ini. Loh, ini kan nggak ngerti sastra loh, nggak ngerti bahasa loh. Itu maksudnya Rasulullah kan memanjangkan kain itu bahasa budaya, sombong itu bahasa martabat. Yang penting tidak sombongnya, bukan memanjangkan kain. Terus orang kadang mau cingkrang kalau pedita-pediti sombong. Ini Ebit itu porno. Itu harus dituntut ke pengadilan. Itu buktinya, lagunya. Kita mesti teranjang. Bukan muda. Lah, ini kalau generasi kita sekarang tidak mengerti idiom, tidak mengerti istilah bahasa Arab berarti idiom. Mustalah susah ya orang pengen caranya. Kita mesti teranjang. Oh, coba turun. Siapa ngerti? Petani kecil. Nggak ini. Sini petani kecil ya. Tapi gembala kecil menangis sedih. Gembala saya. Ada yang bisa. Saya mau ngomong gobloknya sampai sarung itu ya. Ya ampun, bahasa dipahami seperti itu. Itu karena apa? Karena kita tidak pernah mengenal diri kita. Lalu saya ingin ngomong ikro, itu berarti adalah membaca tulisan. Karena Nabi Muhammad umur-umur yang menerima malaikat Jibril. Sama mikra ikro, itu tidak diwajah. Kan di bola-bola ikro ya Muhammad. Ikro, kita ngomong-ngomong. Aku di Quran ini. Kalau kita memahami kita terlalu seperti itu kan susah Mas. Betul kan? Itu. Makanya Anda orang bahasa, orang sastra. Anda tugas Anda nomor 1 bikin celing setiap kata, setiap makna, setiap pengertian harus celing. Makanya tadi dikatakan ojo narasi sik, butir nasi sik. Menurut ate ngomong malah sing jelas butir-butir nasi. Oke, jadi yang terakhir kira-kira mana Mas ya? Yang disebut kemandirian itu kenali siapa dirimu, kamu itu burung apa ayam, gitu kan? Begitu kamu tahu, kamu berprinsip. Di situ kamu bisa mulai mandiri. Terus dari itu kita tahu dari yang awal, yang 3 pertanyaan tadi. Oke ya, Mbak ya, kebenaran sejati. Kalau bujus ini jenis sujati,
Tapi saya senang ada orang. Jadi gini, jadi Anda tidak akan bisa menemukan kebenaran sejati. Yang harus Anda lakukan adalah Anda menuju kebenaran sejati. Tapi jangan frustrasi hanya karena Anda belum menemukannya. Karena pekerjaan manusia itu berjalan sama dengan waktu, gitu. Kalau teorinya gampang kita cicil ya, ada. Salah tak? Nah, coba yuk bahasa. Kamu itu sudah benar atau belum? Setelah kamu sholat sekian lama, sudah tahu jalan apa masih sesat? Ya sekarang kamu terjemahkan aja. Salah satu yang kamu ucapkan sehari berapa kali ya Pak? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kan sendiri berarti. Kok kan jalur jalan sing lurus sing bener. Berarti kan kali pun Pak. Melalui kalau ngomong dinas siratal mustaqim gitu Pak. Nah kan harus mangan rujak, masa sampai kayak rujak harus mangan rujak. Mergo konsi burung mangan rujak, ya Allah sampai kayak rujak. Mergo konsi sesat sampai sekarang, maka ihdinas siratal mustaqim. Begitu dahsyatnya tadi hidup itu. Kayaknya kita sembahyang sudah karu-karuan. Jaluk jalannya berarti kita tidak pernah lurus. Jadi memang hidup itu seperti jadi jangan tergantung deh. Tidak pernah ketemu kan. Kita cari suami sejati aja daripada kebenaran. Ya, benernya sendiri itu egosentrisme. Benarnya orang banyak itu adalah kebenaran dipaksakan oleh yang punya kekuasaan atau punya uang seperti media massa tadi. Benar yang sejati adalah ketika semua dua macam kebenaran kita urai, kita cari yang paling sejati. Semua kebenaran yang dewe maupun yang orang banyak tadi judulnya la ilaha. La ilaha. Kebenaran sejatinya adalah illallah. Jelas ya? Nah kamu la ilaha illallah dari masih itu. Kok setan? Kamu tidak ngerti illallah, kalau la ilaha tidak ngerti. Kamu harus tahu, oh ini bukan manusia, ini bukan manusia, ini kayak apa? Ini tekos, ini corot, ini jatuh, ini itu la ilaha, bukan manusia, oh ini bukan, ini yang iya, kan gitu. Jadi proses la ilaha itu penting. Saya ini di Indonesia sembarang ilallah kok. Jokowi ilallah, Prabowo ilallah, apa aja disebut parpol ilallah, ditodol kabeh. Ayam saja kalau kita kasih 2 piring isi jagung sama isi kerikil, sing ditodol yang mana? Jagung. Kalau bahasa Indonesia pakai. Pokoknya di koran disuguhno ditodol, sopo aja. Sama ayam saja kita masih kalah. Makanya senang ada kutukan Allah. Aku kutuk menjadi Qiradatul khasyiin, menjadi kera. Karena kita mau kera aja dulu. Kera. Wong berjasa money laundering-nya ini gitu. Pencucian uangnya ada gini dong. Ini sampai di Cayman Island, sampai di Arab Saudi, Roai, di Kenya. Itu kan kita kera aja dulu. Jadi mari kita belajar jadi gitu. Jadi kebenarannya seperti tadi, yang penting Anda mencari terus. Nah makanya sedikit saya sebut, Anda jangan, yang disebut era informasi itu adalah apa sih? Sekarang kan peradaban informasi, disebut era informasi. Itu artinya apa? Anda mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Itu? Bukan. Yang mana? Kita diserang informasi, Pak. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin, Anda yang menyerap informasi atau Anda yang memberi informasi?
Yang mana? Yang unggul ini? Yang tiap hari buka internet, ndelok, tak ngobok nang internet barang-barang dhewe. Upload atau download? Nah, subjeknya yang upload apa yang download? Yang upload. Nah, kamu sekarang gaya wah buka iki googling gaya rumah kamu kalau menjadi manusia informasi. Kalau kamu tuh pasiennya para pembohong di seluruh dunia, kan begitu. Kamu masuk internet itu bagus untuk cari data-data, tapi kamu tahu itu tempatnya orang pengecut semua, gitu loh. Di internet itu kamu boleh ngomong apa saja, tidak kelihatan wajahmu, kamu bisa ngaku siapa saja, kamu boleh tidak bertanggung jawab, betul nggak? Itu kalau zaman dulu bangsa kita itu kenapa kita kalah dari Belanda dan Portugis sebelum Belanda datang, itu karena kita itu punya martabat, kita itu ksatria. Ini menurut Mas Agus Sunyotonan ya. Kita tuh bangsa yang punya martabat, nek duel ya di depan. Ayo nek gelap iki nang hitung darat. Apa Facebook loloan tok. Ya, Twitter loloan tok gawane kepethuk. Begitu ditantang kepethuk karo wani. Jadi kita itu punya kesatriaan, punya martabat. Bangsa Jawa, bangsa Nusantara, bangsa Melayu punya kesatriaan. Nek gelap di depan. Makanya kalau Anda lihat kungfu itu kan gini, kungfu kan ngaco, betul nggak? Anda lihat itu si Jet Li kan mesti ngaco gini, tapi naik pencaknya ini deh. Itu bedanya martabat mereka sama kita. Karena pencak langsung tangannya ketemu Nah, kalau kamu beraninya pakai tombak, berarti kamu agak mulai kurang pemberani. Makin panjang senjata, makin rendah keberaniannya dan makin rendah martabatnya. Makanya yang paling pendekar nggak pakai senjata, betul? Di bawahnya pakai senjata keras, itu pun ditaruh di belakang. Di depannya bebas mau diapain, betul nggak? Ini hanya kapan-kapan kalau memang terpaksa diperlukan diambil, maka terus depan. Tapi kalau orang Bugis, orang Batak, orang Manggar taruh di depan, karena dia bisa ditembus. Kalau kita enggak, taruh belakang aja.